finally ketemu sama Madam Pita. Setelah sekian Ulala. lama. Hai Bonjour. Ado. Bonjour Madam. Bonjour. Collab dengan one and only Madam Pita yang sangat eksis di dunia traveling. One and only. Ya. Oke. Ya, Madam, aku hari ini mau cerita. Aku manggil Madam aja ya, karena kan Madam identik dengan Prancis ya. tapi kayaknya Ya. gara-gara corona jadi tahun ini sepertinya tertunda atau bagaimana Iya, nih, Madam? iya betul. Tadinya udah tahun ini udah rencana lagi sebenarnya tadinya mau kayak bikin surprise gitu perjalanan tahun ini. Karena kami mau jalan ke Spanyol. Oke. Mau ikut Camino de Santiago, perjalanan napak tilasnya Santo Yakobus. Oh, oke. Jadi sebenarnya kan untuk orang Katolik ya. Jadi perjalanannya itu dulu Santo Yakobus jalan dari ada kota kecil di ujungnya Prancis, itu sampai ke kota Santiago de Compostela di Spanyol. Menariknya lagi, itu kita ada paspornya, gitu. Jadi kita beli kayak ada buku paspor. Nanti itu kan kita dapat stempel di setiap perjalanan kita. Nanti di Santiagonya itu kita bisa dapat sertifikat bahwa kita sudah mengikuti perjalanan itu. Tapi minimal melakukan perjalanan itu 100 km. Kami kemarin rencananya mau ikut yang 100 km dulu. Itu kira-kira makan waktu 1 minggu. Tapi karena Kak Corona datang, cancel ya. Oke. Iya, apalagi Spanyol kan yang kena Corona hebat juga ya. Iya, salah satunya. Oke, Madam. Nah, kita mulai cerita tentang, banyak orang yang merasa takut ya ke Eropa. Tapi why you can go to Eropa annually, hampir setiap tahun ya. Jadi kasih tips dan trik. Nah, sebelum ke situ aku ingin tanya, kenapa akhirnya bisa jalan-jalan ke Eropa? Ceritanya seperti apa? Oh, kita punya berapa hari cerita ini, Do? Sesingkatnya, Madam. Kenapa? Awal mulanya kenapa ya? Awal mulanya ya kalau namanya jalan-jalan kan semua orang suka lah ya. Betul, betul. Nah, tapi mungkin karena dulu waktu aku kecil, bapakku itu sering nyekokin aku sama buku bacaan apa aja. Buku, dan mostly itu buku dongeng. Dan ya banyak kan? banget itu berada di Eropa. Iya. Pertama kali jalan-jalan ke Eropa tahun berapa, Bu? Tahun 2011. Dan itu sudah backpacker atau masih pakai trip awalnya? Belum dong. Jadi tahun 2011 itu karena udah pengen banget, waktu jalan-jalan ke Sun Plaza, banyaklah itu yang lagi travel fair. Terus begitu lihat, oke lah, singkatnya jadilah ikut dengan travel ini. Ya, tapi aku sendiri. Karena biayanya gede kali. Jadi, tapi ini aku ceritakan sebagai pengalamanku ya. Iya, betul. Bukan tujuannya untuk mendiskreditkan cara berjalan atau cara traveling orang seperti apa gitu. Ini kan pengalamanku, dan kayaknya setelah aku jalani, akhirnya aku memilih backpackeran gitu. Karena alasannya kenapa? Pertama, biayanya mahal. Kalau boleh aku sebutkan angkanya, waktu itu waktu itu harganya tahun 2011 loh, Dok.
Oke. Harga paket itu 35 juta. Untuk berapa hari? Untuk 14 hari. Oke. Belum termasuk visa. Oke. Belum termasuk airport tax internasional. Oke. Terus ya udah, begitu di sana mungkin aku ada jajan, aku ada oleh-oleh. Ujung-ujungnya aku sendiri 50 juta. 50 juta di tahun 2011. Nah, yang kedua, I didn't really have a clue about a kind of tour and travel, caranya tour and travel ini berjalan gitu. Oke. Gue nggak pernah tahu. Jadi waktu dari Medan, ekspektasi gue gede. Artinya gini, gue berpikir, oh nanti sampai sana, gue pasti akan dibawa jalan ke sini, terus nanti kami naik bus, kami naik train, kami jalan di tengah kota naik tram, terus mungkin kami akan ke sini, kami nyobain makanan. Gue ekspektasinya seperti itu. Dan kenyataannya? Kenyataannya, ternyata kita nyampe di sana, kita hanya naik bus aja. Naik bus dari pertama nyampe di Roma. Oke. Ujungnya pulangnya dari Paris. Ya, bus yang di Roma sampai Paris ya itu terus kami naikin. Terus kita jalan setengah hari, nanti makan siang. Terus kita turun, foto-foto sebentar, terus naik bus lagi. Jadi mostly hampir semua waktu habisnya di perjalanan karena di bus-bus doang gitu. Iya, udah itu ya sepanjang jalan tol aja karena kan busnya antar negara itu pasti lewat jalan tol kan. Jadi tidak bisa merasakan kayak kota-kotanya, public transportation-nya tidak pernah kita coba gitu ya. Iya. Itu yang keberapa tadi Kedua. Yang ketiga, makannya. Oke. Jadi makannya, mulai nyampe Roma, sampai di Paris sana, itu Chinese food semua. Jadi kalian tidak ada nyobai kayak makanan lokal di sana? Cuma satu waktu itu di Danau Titisee di Jerman, karena menurutku di situ tidak ada Chinese food karena itu kayak kampung gitu, masih belum kota besar, gitu. Jadi hanya sekali itu aja. Jadi yang lainnya itu Chinese food. You know, kita orang Medan ini Chinese food itu udah hal yang biasa sehari-hari gitu. Iya. Jadi ngapain jauh-jauh ke Eropa? Masa gua jauh-jauh ke Eropa, bayar mahal-mahal, terus gue makan Chinese food. Bukan masalah kerasisan ini ya, itu kan jenis makanan, Chinese food. Mohon maaf, ini bukan karena rasis ya. Ya kan nyoba kek makan pasta, pizza gitu ya. Jadi ya itu ketiganya. Keempatnya, ya itu aku nggak bisa explore. That was my experience. Ya, tapi maksudnya sekali lagi bukan untuk mendiskreditkan tipikal perjalanan yang seperti itu. Ya. Gitu. Pokoknya intinya tour and travel itu nggak sweet sama ekspektasinya Madam ya. Jadi kepinginnya, misalnya ekspektasinya terlalu besar, apalagi ceritanya tadi kan udah pengalaman dari kecil, kepingin ke Eropa, pasti ekspektasi terlalu besar. Waktu itu akhirnya seperti tidak puas dan aku merasa kayaknya ini nggak stylenya aku gitu. And then apa yang Madam lakukan seterusnya? Setelah trip itu? Setelah itu nyampe di Medan, terus aku ngomel-ngomel. Nggak bisa ini kayak gini, aku bilang. Nggak bisa. Tante nggak bisa dibeginiin.
Jadi terus aku bilang sama suamiku tahun 2012, kita itu mesti ke Eropa dan jalan sendiri. Disinilah mulai akhirnya backpacker itu ya. Iya, jadi terus berarti kan kita mulai dong browsing-browsing. Nah, Madam, ini yang perlu aku tahu. Kan banyak orang yang ingin backpacker tapi merasa takut. Nah, apa yang hal pertama Madam lakukan untuk meyakinkan diri Madam, oke, I should go with my own way, sendiri, tanpa harus ada keraguan, tapi perlu ada persiapan dong. Nah, mulainya dari apa, Madam? Jadi, mau tak mau akhirnya kita banyak browsing dan cari informasi ya. Ya, cari-cari informasi. Udah itu di Facebook itu kan banyak komunitas. Iya, oke. Jalan-jalan backpackeran itu. Salah satunya itu namanya Backpacker Dunia. Ada juga satunya lagi Backpacker Internasional. Kalau mau ikut silahkan aja. Jadi dari situ kita banyak dapat review-review, terus pengalaman-pengalaman mereka seperti apa gitu. Intinya itu kita banyak browsing, terus kita banyak cari tahu how to get there. Dan tapi yang paling penting yang pertama itu kalau aku sih perlu lihat Google Map. Oke. Google Map. Kenapa? Karena aku ingin tahu posisi negara itu di mana sih. Jadi bisa atur itinerary gitu ya? Ya, jadi bisa kita ngatur itinerary. Kenapa itu perlu? Karena supaya kita nggak jadi lompat-lompat gitu. Misalnya nih ya, misalnya kan yang seputaran itu misalnya Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol, Portugal. Terus di tengah itu ada Jerman, ada Swiss, ada Italia, Austria di bawahnya, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita dari Belanda, terus ke Austria misalnya, bisa, bukan tidak bisa, naik pesawat pun bisa. Tapi artinya mungkin itu terlalu jauh lompatannya gitu. Padahal bisa kayak satu persatu padahal kita bisa kayak muter gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya sekarang pilihan transportasi sih sudah banyak gitu. Oke, berarti pertama adalah kita harus tahu letaknya, pokoknya informasi sebanyak mungkin. Terus kemudian, kalau kita mau backpacker, hal apa lagi harus kita persiapkan, Madam? Yang kedua, berarti harus ada syarat-syarat dan harus ada visa. Nah, ngurus visa itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ngurus visa? Jadi sebenarnya kalau ngurus visa ke Eropa itu namanya visa Schengen ya. Iya. Jadi yang masuk ke negara Schengen ini, Uni Eropa ini, ada 26 negara. Oke. Nah, jadi kalau kita mengurus di satu negara aja, misalnya ngurus di kedutaan Belanda di Indonesia, itu dengan visa itu kita sudah bisa muter ke 26 negara tadi. Di ke-26 negara tadi, plus juga ada beberapa negara yang belum masuk Uni Eropa, tapi kalau kita punya visa Schengen, kita bisa masuk ke situ misalnya 7 hari. Gitu. Misalnya kayak Rumania, Bulgaria, Kroasia. Syarat-syarat ngurus visanya, Bu, bisa diceritakan pengalaman apakah karena banyak orang bilang ngurus visa itu susah dan nggak mungkin juga bisa ditolak juga. Nah, pengalamannya seperti apa? Karena kan aku tahu karena Madam sudah sering itu pasti sudah tahu caranya seperti apa. Iya. Jadi, kalau ngurus visa itu sebenarnya ngurus visa ke negara manapun syaratnya sama aja ya, mirip-mirip aja. Jadi intinya ngurus visa itu adalah visa itu kegunaannya untuk meyakinkan si negara ini bahwa kita mampu ke sana dan kita akan balik
ke negara kita kembali. Jadi kayak izin masuk. Nah, untuk meyakinkan mereka secara logis ya, berarti kita perlu mempersiapkan paspor, udah pasti. Kemudian kita biasa ya secara administrasi apa namanya, kartu keluarga, terus rekening gaji kita 3 bulan terakhir. Kemudian kadang-kadang kayak sekarang kan Belanda itu ngurusnya di VFS Jakarta ya. Iya. Nah itu kadang minta ini kayak KTP sama kartu keluarga kita ditranslate ke bahasa Inggris. Iya. Gitu. Tapi kan kemudian, itu setahu aku di translate itu dia kayak punya ada seperti translator tersumpah. Iya, yang sudah ada rekanannya mereka gitu kan? Iya, yang ada rekanannya mereka. Sama juga seperti Inggris juga seperti itu. Kemudian surat keterangan kerja kalau kita bekerja di kantor, kalau kita usaha SIUP, TDP, gitu, NPWP. Itinerary, kemudian booking tiket, pesawat, terus booking penginapan, kira-kira ya itu ininya persyaratannya. Tapi kita sering dengar kita harus punya rekening yang banyak nih di rekening kita. Itu matter atau memang itu sangat nggak usah gitu. Sebenarnya itu penting nggak ya, Madam? Kalau di Belanda, jadi dulu kan tahun 2012 sampai ke 2012 itu kami kan ngurus Belanda, itu kan ada di Medan ya. Iya. Konsulat Belanda ada di Medan dan menerima pengurusan visa. Tapi tahun 2017, mulai tahun 2017 ngurusnya itu di VFS Jakarta. Agent. Ya. Jadi pada saat 2017 itu kita ngurus, kita menerima ada selebaran persyaratan yang harus kita siapkan. Salah satunya itu saat itu disebutkan kira-kira kita harus menyediakan 34 euro per hari. Selama kita per hari sepanjang kita di sana gitu. Berarti kalau kita 10 hari berarti 340 euro ya. Berarti kira-kira nyiapkan sekitar 6 jutaan aja ya berarti ya. Oh, gitu. Iya. Itu sebenarnya kayak diminta mereka untuk persyaratan atau meyakinkan mereka bahwa kita ini bisa balik gitu. Iya, seperti yang tadi Mbak bilang sebenarnya itu how we can convince them bahwa kita ini orang-orang yang bukan cari suaka ke sana, yang tidak akan tinggal di sana, tapi akan just memang travel dan akan kembali lagi ke negara kita. Jadi jadi sebenarnya tidak ada persyaratan yang terlalu strict bahwa harus punya rekening sendiri. Tapi kalaupun ada duit kita atau uang kita itu membantu ya sebenarnya. Membantu mereka. Betul. Apalagi gini, rekening kan mereka minta rekening 3 bulan terakhir gitu. Apa yang mereka lihat itu sebenarnya apakah memang gaji kita beneran masuk ke rekening itu gitu. Karena kita kan state, kita bekerja di sini dengan gaji sekian. Oh bener nggak di rekeningnya kelihatan ada ada gaji masuk every tanggal 25 misalnya gitu. Nah mereka ngeceknya seperti itu. Oke, kita lanjut, Madam. Kalau memang, kalau misalnya memang merasa untuk supaya lebih meyakinkan, ya nggak apa-apa juga kita mempersiapkan dana di rekening itu. Iya. Oke. Baik, I got it. Lanjut, Madam. Nah, tadi kan udah pertama kita harus banyak informasi. Kemudian kedua adalah kita harus persiapkan semua syarat bisa pergi ke sana. Terus itinerary juga. Nah, backpacker itu sebenarnya asiknya itu maksudnya itu bedanya sama yang kita sama tour and travel itu
bedanya apa? Dan apa sih tips and trik kita supaya backpacker kita bisa dapat yang murah, kemudian kita bisa menikmati perjalanan kita maksimal. Nah, karena aku juga pernah dengar dari cerita dari Mada bahwa ada juga kok transportasi cuma $1 atau $2. Nah, itu caranya gimana? Bedanya ya. Pertama bedanya dulu ya dengan perjalanan yang 2011ku itu. Iya. Bedanya itu definitely we have authority to manage our trip. Iya, betul. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di tahun 2011 itu, even boarding pass, I don't have it. I didn't have it. So, semuanya memang sudah diatur sama tour guide-nya. Jadi gue ngikut aja, ngintil aja gitu. Bahkan aku bertanya, Kak, jam berapa pesawat kita besok dari Polonia gitu? Udah, Kapita datang aja jam 8 nyampe di Polonia. But I didn't even know jam berapa pesawat itu. Even boarding pass, aku nggak pegang. Kami nggak pegang, rombongan itu nggak pegang. Jadi, ya mungkin karena dibayar mahal, jadi sebegitu diaturnya gitu kali ya. Nah, tapi dengan perjalanan secara backpackeran itu maksudnya perjalanan mandiri gitu ya. Iya, diatur sendiri, kita yang nge-race. Ya. Nggak harus pakai backpack kok, pakai koper boleh. Pokoknya pakai koper pun kalau jalannya sendiri tetap backpacker namanya ya. Iya, apalagi pakai tas kresek, boleh banget. Jadi kita mengatur perjalanan kita sendiri. Dari mulai buat itinerary, ngurus visa, terus kita beli tiket pesawat, kita tahu, oh jam sekian, jadi kita bisa mengatur nih, jam sekian berarti nanti tanggal segini aku udah mulai pasang cuti atau apa gitu. Kemudian mulai beli tiket transportasi di sana, kita bisa atur sendiri yo, kira-kira nanti aku tiba di sana jam sekian, berarti aku naik bus jam sekian gitu. Terus bisa makan gak Chinese food lagi? Iya, bisa. Masa lu pikir dong, misalnya di Munchen, orang pada makan Poknekel. Babi. Iya, poknekel. Sosis babi. Aku enggak, aku makan Chinese food. Maksud lo gimana? Terus ada apa, Madam? Yang poknekel itu kan terkenal ya, di mana itu? Di Praha. Nah, Praha itu enak banget kan? Iya, waduh. Atau kan makanan-makanan di pajak-pajaknya mereka itu banyak ya, tradisional marketnya kan. Dan itu bikin, aduh, meleleh loh gitu. Ya, terus selain kita memang punya otoritas terhadap trip kita tadi, itu pertama yang perbedaan. Kedua, apalagi, Madam? Kita bisa explore dengan lebih banyak waktu. Betul. Jadi misalnya, misalnya di Paris, ya paling umum lah di Paris ya. Ya yang umum atau katakanlah mainstream ya, kata anak sekarang mainstream. Misalnya ke Eiffel, ke Musée du Louvre, kemudian kemana lagi, Arc de Triomphe gitu. Ya itu, ya kalau belum pernah, memang itu harus didatangi. Tapi sebenarnya di luar dari itu banyak tempat, banyak hal yang bisa kita eksplor sendiri, bahkan dengan jalan kaki.
gitu. Kadang-kadang karena mungkin kita wifi nggak ada gitu, jadi kita nggak bisa ngikuti Google Maps ya, nggak bisa ngikuti GPS atau apa segala macam itu. Kadang-kadang memang kita mau nyasar-nyasar juga, tapi sometimes saat kita get lost, nyasar, itu justru kita menemukan hal yang baru, sesuatu yang lebih menarik. Betul. Iya. Justru katanya trip backpacker itu adalah trip yang bukan trip, jadi kita jalan aja gitu, menemukan apa yang tidak kita expect gitu kan. Seperti yang Madam bilang, when we get lost, justru di situ kita menemukan hal yang selama ini mungkin nggak pernah kita lihat gitu. Iya. Misalnya kayak kalau dari segi biaya, Madam, jauh lebih murah kah? Oh. Jadi tahun 2011 itu aku sendiri 14 hari makan biaya 50 juta. Yes, 50 perjalanan juta. 50 juta. Udah kaya kali aku ya. Karena memang orang sanggup berdua. Karena memang orang kaya. Nggak sanggup berdua, cuma sanggup sendiri. Terus tahun 2012 kami berdua 20 hari. 20 hari. Biayanya 50 juta juga. Oh my God. Jadi dengan harga yang travel agent itu bisa dapat 2 dan bisa sepuasnya ngapain aja ya, Madam? Iya. Oke. Kenapa? Kenapa bisa? Iya, itu tips dan triknya, Madam. Ceritakan. Kami ini biasa tahu. Oke, sebenarnya mostly menurutku ini kalau seperti yang tour and travel itu, mereka memang menggunakan penginapan yang minimal kelas 3 bintang 3. Bintang 3. Oh, bintang 3 ke atas. Ya jelas aja di Eropa gitu ya kan. Bintang 3 ke atas ya udah pasti budgetnya mahal. Betul. Nah, kalau kita backpackeran, kita bebas menentukan penginapan kita mau yang seperti apa. Mau pilihannya banyak, hotel berbintang 5 bisa. Bintang 5, 4, 3 bisa. Airbnb ya kan? Banyak sekarang kan. Hostel. Oh, I really love hostel. Karena di hostel kita bisa masak juga kan, Madam? Iya, tapi memang nggak semuanya hostel ada dapurnya. Tapi kalau kami, kriteria, kadang-kadang memilih penginapan ini sometimes tricky juga ya. Karena kita pengen murah, tapi pengen aman, pengen dekat kemana-mana gitu. Betul. Kalau kami buat kriterianya itu bolehlah cari yang dekat gitu. Tapi yang jauh pun tidak apa-apa karena transportasi juga tersedia. Gampang, ya kan? Gampang. Nah, dan kalau aku harus ngelihat penginapannya itu nyaman. Kalaupun kami nginap di kamar dormitory yang mix, misalnya mix itu kan campur cowok-cewek dari mana-mana aja ya. Tapi aku harus lihat reviewnya dari orang-orang sampaikan kira-kira memang bagus atau ada negatif isu gitu. Nah, jadi ini aku perlu garis highlight nih, Madam. Tadi banyak ya baca review lah, baca sedih. Justru kita kalau kita backpacker tuh jadi banyak belajar ya, Madam ya. Iya. Harus betul-betul banyak belajar. Nah, itu harus kita catat bahwa kalau backpacker tuh ya kita harus banyak belajar. Justru kita lebih banyak membaca, lebih banyak melihat, lebih banyak menonton video kalau misalnya ada di YouTube gitu ya. Dan itu Madam lakukan ya. Iya. Dan jadi kita kayak banyak tahu gitu ya. Seolah-olah kayak kita sudah membaca tempat yang akan kita datangi itu. Seolah-olah kita waktu di Medan kita sudah tahu, oh nanti itu letaknya di sini, oh itu nanti kita ke sana, oh nanti kita naik ini.
kita di sini seperti sudah tahu, di sana tinggal eksekusinya aja gitu. Udah ada riset kecil-kecilan lah ya. Iya, gitu loh. Duh. Nah. Duh. Ya. Kalau ngobrol nggak ada cemilan nggak enak ya. Silakan boleh Madam. Putri salju. Iya. Buat sendiri. Tentu tidak. Oke, lanjut. Madam, nah jadi kan tipsnya tadi bahwa memang jauh lebih murah ya. Nah, tips murah tadi pasti penginapan itu hal yang paling pertama karena dia tuh budgetnya bisa mengurangi. Terus apa lagi yang bisa buat murah? Transportasi. Nah, transportasi seperti apa? Oke. Jadi di Eropa itu transportasinya kan luar biasa ya. Apalagi perkereta apiannya itu luar biasa banget. Itu mengagumkan buat saya. Jadi di sana tersedia seluruh transportasi yang bisa kita bayangkan. Dari mulai pesawat, pesawat antar negara dan antar kota pun bisa. Ada juga yang low cost carrier-nya di sana. Bisa train, kereta api, bus. Nah, kalau di dalam kota, metro, tram. Ya, MRT juga ada ya. Ya, metro ya, MRT. Ya itu. Nah, kalau pesawat, ya kita ikut aja, register aja supaya kita bisa dapat email pemberitahuan mereka pada saat ada promo. Oh, register di website resmi? Kita misalnya masuk ke websitenya. Oh, gitu. Terus nanti kan kita bisa register ya. Kan kita register kayak kita bikin username. Itu kan biasanya pakai alamat email. Nanti kan ada tawaran mau nerima informasi notifikasi gitu ya. Ya minta aja. Nanti pasti kita akan terima info-info kalau ada promo misalnya. Kereta api juga seperti itu. Jadi gini, kalau kereta api di Eropa, kita kan memang masuk ke websitenya mereka. Selain masuk ke websitenya mereka, juga ada website mungkin dikelola swasta, I don't know. Tapi seperti menggabungkan semua perusahaan kereta api di sana. Iya, gitu. Perusahaan kereta api di Eropa ini gitu. Jadi dengan satu tempat itu, dengan satu website itu kita bisa beli tiket ke Swiss misalnya, tiket ke Austria, tiket ke Belanda bisa gitu. Atau masing-masing masuk ke websitenya. Jadi sebenarnya kita masuk ke website, kita cari jadwal, misalnya dari sini dari kota A ke kota B, mereka kan bikin ini ya, kasih jadwal satu hari. Dari jam paling pagi sampai jam paling malam. Itu ada kok harga-harga yang memang murah. Ada jadwal yang memang dengan harga yang murah. Nah, itu bisa kita manfaatkan, gitu ya? Bisa, pasti. Artinya gini, oke, kalau misalnya kesiangan, misalnya jadwal yang murah itu jam 1 siang. Oke, kalau misalnya itu kita rasa agak siang, ya bisa aja setengah hari ini mungkin kita explore di kota itu, gitu. Oh, iya. Ya kan? Explore kecil-kecilan sekitaran ini. Kalau misalnya itu kayak seperti kita transit gitu ya, menantikan kereta yang akan yang jam 1 itu, kita transit, ya bisa kita explore kecil-kecilan gitu. Atau kalau misalnya seperti websitenya di Swiss punya, kereta Swiss, sbb.ch,
itu dia ada misalnya beberapa kota kecil. Kalau misalnya kita buka jadwalnya, kita masukin kita mau tanggal segini dari sini ke sini, misalnya dari Zurich ke Interlaken gitu. Itu ada, kita lihat nanti di sebelah jadwal itu ada tanda segitiga hitam. Jadi kalau di situ ada tanda segitiga hitam, berarti itu bisa kita beli dengan setengah harga. Oh, jadi sebenarnya mereka sering adakan promo, tinggal kita jeli aja ya? Iya. Oh, terus aku juga pernah baca-baca bahwa misalnya di kereta kayak bus itu justru sering mengadakan promo cuma $1, $2. Pernah itu ceritanya kalau gimana? Di Eropa itu yang paling terkenal itu yang seperti itu kan namanya Flixbus. Oke. Mereka sering ada promo €1, €5 gitu. Bahkan sekarang mereka ada kayak voucher harganya €99. Itu 5 kali perjalanan. Kemana aja bisa? Iya, kemana aja. Pokoknya pakai jalurnya mereka. Yang penting tidak transit. Oh. Gitu. Itu Flixbus itu seluruh Eropa ada? Maksudnya dia antar negara juga? Iya. Bahkan dari Inggris ke Eropa mainland sini, itu ada menyeberang pakai ferry. Oh iya, seru. Jadi lanjut. Kalau misalnya kita di dalam kota, nah itu kan naik metro, naik bus ya, di dalam kotanya. Nah itu coba searching info kartu apa yang berlaku di sana. Yang misalnya kan ada kartu one day gitu. Ada kartu yang 48 jam, kartu 72 jam, atau kartu 1 minggu. Yang bisa kita gunakan di seluruh moda transportasi di dalam kota itu. Gitu. Berkali-kali selama jangka waktunya masih available gitu ya? Iya, misalnya di Amsterdam, kita itu beli tiket, apa namanya ya, GDV. I'm sorry, nanti bagi yang mau bertanya silahkan nanti. Nanti kita kasih di sini. Nanti aku kasih kalau udah ketemu kasih jawabannya nanti di bawah. Kasih jawabannya di sini.